Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Revani dengan NIM D0223113, Program Studi Ilmu Komunikasi kelas C angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ketidakpatuhan Etika Pers Studi Kasus Penyebaran Identitas Korban dalam Skandal Ketua KPU. Topik ini saya angkat karena maraknya pelanggaran etika jurnalistik di media massa, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Media yang seharusnya menjadi pelindung dan penyampaian informasi yang adil dan bertanggung jawab justru menjadi pelaku ketidakadilan terhadap korban. Berikut latar belakang permasalahan dari kasus ini. Pers memiliki peran penting dalam masyarakat demokratis. Tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam menjalankan peran ini, pers harus tunduk terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik yang sudah ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik atau yang biasa kita sebut KEJ. Salah satu prinsip penting dalam KEJ adalah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama dalam menjaga kerahasiaan identitas mereka. Sayangnya, di Indonesia masih banyak yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip ini. Salah satu kasus yang menyoroti pelanggaran ini terjadi pada tahun 2024 ketika Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU yaitu Bapak Hasyim Asyari yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Media yang seharusnya melindungi korban, tetapi dalam kasus ini beberapa media justru malah menyebutkan identitas korban secara lengkap, bahkan juga menampilkan foto-fotonya secara terbuka. Hal ini sudah jelas merupakan pelanggaran serius terhadap etika jurnalistik. Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial CAT terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata terbukti bahwa memang terjadi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU ini. Namun, yang menjadi sorotan itu bukan cuma perbuatan pelaku, tapi juga cara media dalam memberitakan kasus ini. Jadi ada beberapa media, salah satunya itu media Radar Situbondo yang membuat berita dengan judul terungkap nama lengkap CAT, perempuan yang terlibat asusila dengan Ketua KPU Hasyim Asyari. Judul dan isi berita ini menyebutkan nama lengkap korban yaitu Citra Aditi serta informasi pribadi lainnya seperti tempat tinggalnya itu di Belanda, dia itu orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Bahkan media tersebut juga menyertakan foto korban yang diduga disebarkan tanpa perizinan orang yang bersangkutan. Nah, tindakan ini tidak hanya melanggar kode etik jurnalistik, tetapi juga melukai korban dua kali. Pertama, karena kekerasan yang dia alami, dan kedua, karena pelanggaran privasi oleh media. Berikut analisis pelanggaran etika yang terjadi. Dalam makalah ini, saya mengidentifikasi 3 bentuk pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Yang pertama itu ada penyebutan identitas korban.
Nah, di media Radar Situbondo ini secara terang-terangan menyebutkan nama lengkap dan tempat tinggal korban. Hal ini jelas melanggar pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penyebutan ini dapat menambahkan trauma pada korban dan menimbulkan stigma sosial di masyarakat serta membahayakan keselamatan dan privasi korbannya ini. Lalu pelanggaran yang kedua yaitu adanya pelanggaran privasi dan pengalaman traumatis. Selain nama, media tersebut juga menampilkan foto korban, bahkan mendeskripsikan peristiwa kekerasan secara vulgar. Nah, ini kan merupakan bentuk pelanggaran juga, yaitu pelanggaran terhadap pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa wartawan harus menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dalam hal ini, media harus memiliki sensitivitas terhadap trauma korban dan menjunjung tinggi martabat manusia. Selanjutnya yang ketiga, adanya percampuran fakta dan opini yang menghakimi. Nah, di sini ada contoh media lain yang menuliskan ada mungkin syahwat ketua KPU Hasyim Asyari kepada Cindra IDT tidak terbendung. Nah, kalimat ini kan berkonotasi menghakimi dan juga tidak berdasarkan fakta dan menggunakan diksi yang tidak pantas. Hal ini jelas melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang melarang percampuran fakta dan opini serta mewajibkan penerapan asas praduga tak bersalah. Selanjutnya terdapat dampak pelanggaran. Nah, pelanggaran di sini bukan hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada citra media itu sendiri. Korban bisa saja mengalami trauma berulang, lalu juga kehilangan privasi mereka karena profil atau identitas mereka tuh sudah disebarluaskan. Nah, bisa saja ini tuh korban dikucilkan di dalam masyarakat. Lalu sementara itu media yang tidak mematuhi etika jurnalistik ini juga akan kehilangan kepercayaan publik dan pada akhirnya akan merusak fungsi pers sebagai media kontrol. Berikutnya ada beberapa saran untuk mencegah pelanggaran seperti ini tuh terulang kembali. Jadi agar media-media itu lebih berhati-hati lagi untuk menyampaikan berita terkait kekerasan seksual ini. Yang pertama itu media harus benar-benar menghindari penyebutan identitas korban, baik itu nama, foto, atau informasi lain yang bisa menyingkap jati diri korban. Itu juga termasuk alamat korban seperti tempat asalnya, alamat dia di mana, itu juga seharusnya nggak perlu disebutkan. Lalu yang kedua, wartawan harus berpegang teguh pada prinsip profesionalisme yang seperti sudah disebutkan dalam kaidah kode etik jurnalistik. Nah, dengan hanya menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terverifikasi dan tidak mencampurkan opini pribadi dalam pemberitaan. Saya juga mendorong lembaga pengawas pers untuk lebih aktif memberikan edukasi dan pengawasan terhadap media, terutama dalam peliputan kekerasan seksual yang sangat-sangat sensitif ini. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa etika dalam jurnalistik bukanlah aturan yang kaku yang membatasi kebebasan pers, melainkan panduan moral untuk menjaga martabat manusia dan membangun kepercayaan publik terhadap media.
Semoga makalah dan presentasi ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita bersama, khususnya bagi calon jurnalistik untuk terus menjaga integritas dan etika dalam setiap karya jurnalistik yang disajikan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.